Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda semuanya. Semoga dalam keadaan sehat, baik, dan keadaan bahagia semuanya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Mohon maaf sebelumnya, seharusnya ini dalam bentuk video pembelajaran yang akan diupload ke YouTube. Tetapi karena ada kesalahan teknis, jadinya Taza mengirimkan PPT atau slideshow. Tetapi ternyata slideshow-nya juga tidak bisa diputar suaranya kalau di HP. Tetapi kalau di laptop atau di komputer, insya Allah ada suaranya. Jadi jika ada yang bisa menggunakan laptop atau komputer yang ada di rumah, silahkan digunakan. Oke, hari ini kita masih belajar tentang di bab 2, yaitu gaya dan gerak. Yang mana kemarin kan kita sudah mempelajari tentang apa aja, ada macam-macam gerak. Ada gerak apa? Ada gerak lurus, gerak nyata, gerak lingkar, gerak parabola, dan satu lagi gerak apa? Ada yang masih ingat gerak apa? Ayo dibuka lagi bukunya. Oke, sekarang sebelum memasuki bab 2 ini, kemarin kita sudah menghitung ya, ada kita menghitung jarak, cara menghitung perpindahan, kecepatan, kelajuan, dan yang terakhir itu ada percepatan. Bagaimana Ananda? Sudah bisa dan sudah mengerti semua bagaimana cara menghitungnya? Oke, kalau belum mengerti silahkan hubungi Taza kembali di WhatsApp, nanti Taza akan menjelaskan. Sekarang kita masuk ke gaya. Oke, silakan Anda dibuka bukunya juga, itu di halaman 45. Gaya adalah sesuatu dorongan atau tarikan. Oke, jadi gaya itu singkatnya adalah berupa dorongan atau tarikan. Kalau kita mendorong sebuah kursi, mendorong sebuah meja, menarik pintu, itu adalah sebuah gaya. Gaya ini dapat menyebabkan perubahan pada bentuk benda, arah gerak benda, dan kecepatan gerak benda. Contohnya di sini, misalnya ada sepeda teman kalian misalnya lagi bawa sepeda, terus tiba-tiba kalian tarik sepeda ini dari belakang. Nah, itu nanti akan menyebabkan perubahan kecepatan geraknya, gerak bendanya yang tadinya semulanya cepat menjadi lambat ataupun berhenti. Seperti itu ya. Kita lanjut. Lambang gaya adalah F atau dari kata force ya. Lambang gaya adalah F, force. Bukan style ya, bukan style gaya, tapi force. Satuan gaya adalah N atau Newton. Kenapa satuan gaya kok N, Taza? Kenapa? Karena si Newton ini dia yang menemukan konsep tentang gaya, sehingga namanya diabadikan di satuan gaya ini. Lalu gaya ini termasuk besaran vektor. Ayo, kemarin besaran vektor dan besaran skalar apa? Kalau besaran vektor berarti dia mempunyai nilai dan arah. Arahnya kemana? Bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa ke atas, ke bawah, utara, selatan. Nah ya. Terus kalau besaran skalar apa? Yang hanya memiliki nilai. Pintar. Alat ukur gaya adalah neraca pegas atau dinamometer. Neraca pegas ini yang gambar yang warna hijau toska ini contoh maksudnya ini adalah alat ukur gaya. Selanjutnya melukis gaya. Kayak tadi kan satuan Newton kalau dalam sistem internasionalnya atau dalam SI adalah N ya. Besaran gaya adalah Newton maksudnya. 1 Newton itu sama dengan 10 × 5 dyne. 1 Newton adalah besar gaya yang dapat memberikan percepatan sebesar 1 meter per sekon kuadrat pada benda yang masanya 1 kg. Jika dikonversikan, 1 N sama dengan 1 kg meter per sekon kuadrat. Begitu dengan dyne ya, 1 gram centimeter per sekon kuadrat. Melukis gaya, misalnya ada gaya sebesar 100 Newton nih, dengan arah ke kanan. Coba perhatikan gambarnya, arahnya ke kanan, ada F kan sebagai gaya. Jika tiap 1 cm mewakili 10 Newton besar gaya, maka gaya sebesar 100 Newton dengan arah ke kanan tersebut dapat dilukiskan sebagai berikut. Kan katanya 1 cm untuk 10 Newton, dia ada 100 Newton. Coba kita buat 1 cm 10, 2 cm berarti 20 sampai 100. 100 Newton berarti dia ada 10 cm.
Gaya diberi lambang huruf F. Nah, titik A ini adalah pangkal gaya yang merupakan titik tangkap gaya. Selanjutnya paduan atau resultan gaya. Paduan ya, paduan. Kita kan memadukan, paduan. Berarti kayak seperti kita di sini contohnya kita menjumlahkan maksudnya. Yang pertama ada gaya-gaya yang segaris dan searah. Misalnya F1 dan F2. Coba perhatikan gambar yang paling atas. Yang paling atas ada F1 dan F2. Adalah gaya-gaya yang segaris dan searah. Segaris dan searah. Searah maksudnya berarti kalau ke kanan semua, ke kiri semua, ke atas semua. Searah ya, berarti satu arahnya. Besar resultan kedua gaya tersebut adalah jumlahnya. Kalau ditanyakan, misalnya ada F1 sama F2 seperti gambar ini. Terus ditanya, berapa besar resultan kedua gaya tersebut? Nah, cara mencarinya adalah jumlah kedua gaya tersebut. Kalau dia searah ya, kita jumlahkan. Berarti R-nya sama dengan F1 ditambah F2. Seperti itu. Untuk yang searah. Paham ya? Kita lanjut. Gaya-gaya yang segaris berlawanan arah. Kalau tadi dia searah berarti ke kanan semua. Kalau dia berlawanan arah berarti ada yang ke kanan dan ada yang ke kiri. Oke. Ingat ya, ini dicatat di buku catatannya. Kalau dia ke kanan dan ke atas itu dia bertanda positif. Ke kanan dan ke atas dia bertanda positif. Kalau dia ke kiri dan ke bawah dia bertanda negatif. Jadi perhatikan gambar yang paling atas. Itu ada sebuah benda, katakanlah ini sebuah benda. F1-nya ke kiri dan F2-nya ke kanan. Jelas berlawanan arah ya. Kalau tadi kan dia searah semua nih. Nih, searah semua, ke kanan semua. Kalau yang ini dia berbeda arah. Berlawanan arah. Nah, jadi rumusnya kalau disuruh cari resultan gayanya, R sama dengan ini kan karena F1 ini dia ke kiri, jadi dia bertanda negatif. Negatif F1 ditambah F2 kan karena dia ke kanan, jadi positif. Nah, supaya penjumlahannya menjadi enak gitu ya, R-nya sama dengan F2 dikurang F1. Paham ya untuk yang berlawanan arah dan searah? Oke, kalau yakin pasti bisa kok. Selanjutnya macam-macam gaya. Ini ada di buku paket kalian di halaman sebentar ya. Di halaman 53. Nah, di sini ada gaya berdasarkan penyebabnya, gaya itu dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Ada gaya otot. Gaya otot itu gaya yang dilakukan oleh otot tubuh kita. Kemarin kita udah belajar kan yang gaya-gaya otot itu. Terus ada gaya magnet. Ini diakibatkan oleh magnet ya. Misalnya ketika kita mendekatkan batang pada paku besi, nanti besinya akan tertarik dan menempel pada batang. Gaya gravitasi bumi. Ini itulah kenapa kita bisa berpijak di bumi ini, karena adanya gaya gravitasi bumi. Lalu gaya mesin, ada gaya listrik dan gaya pegas. Selanjutnya bisa Anda baca di bukunya paketnya halaman 53. Oke. Terima kasih sudah menonton dan menyimak penjelasan ini dengan baik. Maaf kalau memang masih kurang maksimal, nanti boleh ditanyakan ke Taza via WA. Nanti dengan senang hati Taza akan menjawabnya, dan jangan lupa mengerjakan lembar kerjanya, ada 2 soal. Itu juga dari buku di uji kompetensi 2.3, silakan dikerjakan. Lalu kalau udah selesai, silakan dikirim ke Taza via WA. Oke. Banyak maaf, Taza akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.